Salam. Sekali lagi salam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali ada di hadapan Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, biarlah apa yang kita lakukan hari ini, termasuk pujian yang begitu indah kita bawa, dengan semangat yang begitu luar biasa kita boleh kumandangkan, kita hantar bagi Tuhan, biar pada akhirnya Bapak Ibu tidak menjadi sia-sia jika kita pada akhirnya siap diberkati firman dan kita pulang membawa firman itu sendiri. Saatnya kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang lanjutan program kita untuk membahas tentang kisah para rasul. Dan Bapak Ibu kita sudah tiba di pasal 7 di ayat 54 sampai 60. Kisah para rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Baik, kita baca secara silih berganti. Dimulai dari ayat 54 saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan 55, pergantian kita, dan 60 nanti kita bersama-sama. Perikopnya adalah Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Begini firman Tuhan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka teriak-teriak mereka sambil menutup telinga serta menyeru dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka mencarinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kita bersama-sama sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah ampuni dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Puji Tuhan saudara, kita boleh membaca merenungkan firman Tuhan, dan berbahagialah kita boleh menyaksikan kembali bagaimana firman Tuhan ada sebuah kesaksian yang indah dalam hidup seorang yang amatir, yang menerima sebuah perlakuan yang tidak adil demi iman kepada Yesus Kristus. Maka saudara, berbahagia kita boleh diberkati firman Tuhan ini. Dan ini adalah pertama terjadi setelah kejadian Yesus dibunuh. Karena nanti kita menyaksikan, kalau kita melihat bagaimana kehidupan para pengikut Kristus dan termasuk rasul-rasul yang lebih jelas, saudara, kita melihat semuanya tidak ada yang mati dalam keadaan baik-baik. Ada yang disalib dengan terbalik. Siapa itu? Ada yang dirajam juga dengan batu seperti ini. Ada yang dihunus dengan pedang. Maka saudara, inilah penting untuk kita boleh melihat. Maka jelas kalau tema kita hari ini penting untuk kita renungkan iman dan pengorbanan Stefanus bagi Kristus. Saudara, berbicara iman adalah sebuah pengakuan, bukan hanya sekedar mulut. Sekali lagi saudara, iman adalah bukan sekedar pengakuan dari mulut, tetapi iman itu saudara akan menjadi bukti yang akan dilihat pada setiap orang. Sebab jika seseorang sudah percaya kepada Tuhan,
maka kehidupannya kita akan menyaksikan bukan hanya seperti Stefanus ini. Ada beberapa poin, salah satunya saudara, bagaimana pengorbanannya itu adalah bukti dari imannya. Kita seringkali kita bilang kita orang beriman, tetapi saudara, dalam prakteknya tidak ada tanda-tanda bahwa kita itu adalah orang beriman. Saudara, bukti iman itu sesungguhnya adalah sama seperti yang kita saksikan, kita baca hari ini. Itu baru iman. Dari sejak Stefanus ini menerima Yesus sebagai Tuhan, itu adalah bukan hanya sekedar pengakuannya. Saudara, bagaimana ia sampai pada akhirnya di antara semua pengikut, ia terpilih untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara, pelayanan apa yang diberikan kepadanya? Masih ingat 3 minggu yang lalu? Ditentukan oleh para murid untuk menjadi pelayan untuk melayani para janda dan orang. Mudah-mudahan ini karena malu menjawab, bukan karena kita lupa. Setuju ya? Setuju. Artinya saudara, semakin tahu kita, alangkah bukan ya. Karena pada akhirnya saudara, semakin tampak kita itu orang yang sudah mengerti kebenaran firman Allah. Maka saudara, inilah sejak ia dipilih, saudara, disitulah mulai ada sebuah yang namanya pengembangan. Kalau istilah rohani yang kita dengarkan hari ini adalah ada pertumbuhan iman. Pertumbuhan, saudara, berbicara pertumbuhan artinya tidak menetap, tidak seperti itu, tidak biasa saja. Artinya ada perubahan. Kalau orang bukan hanya duduk, berarti ada pergerakan bermaju. Sama seperti tumbuhan, begitu kita lihat bukan hanya seperti tingginya seperti ini aja, tetapi ada pertumbuhan yang disaksikan. Itu namanya pertumbuhan. Setuju? Dan saudara, iman itu harusnya bertumbuh. Amin. Bagaimana bisa bertumbuh, saudara? Akan tampak sendiri dari seseorang, dan bagaimana kehidupan seseorang itu dimulai dari kehidupannya. Kita melihat Stefanus ini, saudara, bagaimana ia bertumbuh setelah dia percaya kepada Yesus. Mereka melihat Stefanus begitu semangat. Dimulai dari pelayanan-pelayanan dan juga, saudara, mulai dari pergerakan sukacita bisa bila mana berkumpul di dalam suatu rumah ibadah. Ada pertumbuhan, disaksikan orang, bukan hanya sekedar bicara dalam hati. Ya kan? Oh, saya orang beriman. Artinya sudah ada perubahan, ada pertumbuhan yang terjadi dalam iman seseorang. Sama seperti Stefanus ini. Begitu diberikan suatu kewenangan khusus dalam melayani orang miskin yang sudah terabaikan dan juga para janda kadangkala yang tidak abaikan, maka saudara, Stefanus ini begitu semakin hari bertumbuh. Nah, ini baru iman, saudara. Setuju? Makanya Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka saudara, bisa saja kita ada di gereja dalam kondisi hidup, tetapi iman kita mati. Bisa saja kita kemana-mana, haleluya, dengan salib di dalam kalung kita yang begitu besar, tetapi bisa saja iman kita sedang mati. Bisa saja kita melayani dengan penuh teriak haleluya, haleluya, tetapi iman kita mati. Maka saudara, kalau iman mati semuanya adalah kesia-siaan. Karena saudara, pada dasarnya adalah iman itu akan bertumbuh. Pada dasarnya adalah iman itu akan dilihat tampak jelas dalam setiap sikap perilaku, termasuk di gereja Tuhan. Bagaimana duduk diam hari ini di hadapan Tuhan. Ada yang serius, ada yang main. Semuanya jelas, saudara. Nggak bisa berkata saya beriman, tetapi saudara tidak terlihat oleh setiap kita. Karena saudara akan tampak jelas itu. Orang menyaksikannya dengan baik.
nggak bisa dibohongi. Itu namanya iman, saudara. Dan seseorang tidak akan melihat kerajaan Allah jika hidupnya tidak ada dalam iman kepada Kristus. Bukan asal menjadi orang Kristen, saudara. Jangan puas. Jangan puas hanya beribadah. Karena itu bukan standar kekristenan, saudara. Itu hanya dasar. Tetapi dasar kekristenan adalah sama seperti yang disampaikan bagi kita. Saudara, kita boleh renungkan kembali. Bagaimana sebuah Stefanus yang menjalani hidup. Ada tantangan, saudara, yang begitu berat dihadapkan kepadanya. Pilihan yang begitu berat. Dalam mengkumandangkan tentang keimanannya kepada Tuhan. Dalam memberikan kesaksian keimanannya kepada Tuhan. Dia harus melewati tantangan yang paling terakhir, saudara. Dia harus dirajam dengan batu. Dan hukuman itu disahkan pada bangsa Israel. Karena apabila ada orang yang menghujat Tuhan, maka itulah harus dirajam dengan batu. Mereka menyebut bahwasanya Stefanus ini adalah orang yang menghujat Allah, sehingga layak untuk dijatuhkan. Saudara, kita melihat siapa yang menjatuhkan hukuman kepadanya. Bukan orang jauh, saudara. Bukan orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi adalah tokoh dalam agama. Sampai kita lihat di sana di ayat yang pertama tadi. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka. Saudara, siapa yang bertindak? Yang melakukan sebuah tindakan yang anarkis kepada Stefanus adalah bukan orang lain yang tidak mengenal Allah. Dan bukan kaum awam yang notabene-nya adalah belum tentu sepemahaman dengan mereka. Berbicara mahkamah agama, saudara, saya percaya dia adalah tokoh imam. Namanya saja mahkamah ada imam. Artinya adalah orang yang terpilih. Yang notabene-nya adalah kalau kerohanian bahasa sekarang ini lebih tinggi kerohanian daripada orang biasa. Tetapi saudara, bagaimana seorang Stefanus menyatakan kebenaran? Apa yang terjadi? Tertusuk hati mereka. Ini respon. Saudara, ada umpan balik dalam tertusuk hati itu. Saya perhatikan, kalau orang tertusuk hati menerima kebenaran, pertama, tertusuk hati menjadi bertobat. Kedua, tertusuk hati menjadi dendam. Saudara, bisa saja hari ini maaf. Kita pun yang hadir di gereja ini bisa setelah mendengarkan firman. Setelah mendengarkan firman, maka sama responnya seperti itu. Bahwa kita semua tertusuk hati. Tetapi saudara, ada yang tertusuk hati dendam. Ada yang tertusuk hati bertobat. Maka saudara, pilih mana dalam hidupmu setelah mendengarkan firman? Apalagi kalau ada, dan bukti nyata dendam itu, saudara, begitu dia dengar, firman itu sengaja itu, ya kan? Karena dia udah tahu saya begini, masa hamba Tuhan itu ngata-ngatain orang di depan. Muncullah bibit iri hati, muncullah bibit kebencian. Saudara, lihat orang itu bukan lagi bertumbuh imannya, tetapi ia akan merancang sebuah hal yang tidak baik. Dan itulah yang ada dalam kehidupan mahkamah agama. Bukan bertobat, saudara. Tertusuk hati itu, umpan baliknya ada dua. Tetapi yang dilakukannya bukan respon yang baik, bukan untuk menerima. Tetapi saudara, apa yang dilakukan justru dendam adanya. Meronta-ronta mereka sampai katakan di situ gertakan gigi. Saudara pernah melakukan gertakan gigi? Udah ada dalam puncak emosional yang tinggi. Mungkin saudara seringkali kalau di nasabah sudah tertutup itu. Artinya saudara sudah muncul bibit yang memang harus kita lakukan sebuah kejahatan. Dan saudara, hari ini pun maaf,
meskipun bukan di sini. Begitu banyak disampaikan firman hari ini di gereja, maka dua respon ini tetap ada dan mungkin ada bagi seseorang. Ada yang menerima, tertusuk hatinya untuk bertobat, tetapi ada justru sebaliknya adalah menaruh dendam kepada siapa? Kepada hamba Tuhan. Uilah itu sama terlihat udah. Lima saat ikin mau ditanya. Ibadah sama terlihat atau main lupakan. Banyak gaya yang seperti itu, saudara. Banyak. Apa bedanya kita dengan mahkamah agama ini? Merancang sebuah hal yang jahat. Ini respek dan respon kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Setelah kita mendengarkan setiap firman Tuhan, apa yang menjadi respek kita? Reaksi kita, saudara. Apabila tertusuk hati kita, apakah justru bertobat atau justru menjadi kebencian dan dendam untuk kita? Maka saudara, sudah pasti tanpa saya harus sebutkan, setiap orang yang ada kebencian di dalam hatinya, maka saya tidak percaya bahwa itu Roh Kudus yang berbicara kepadanya. Saya tidak percaya, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga memberikan pengertian bagi kita tentang bagaimana perjalanan Stefanus ini. Bahwa setiap kita pun setiap hari mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan setiap sekali seminggu di gereja Tuhan. Tetapi saudara, bagaimana respon kita? Jangan sampai bodoh amat, saudara. Kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3. Janganlah suam-suam kuku. Karena setiap orang yang suam-suam kuku adalah akan dibuang Allah. Gak baik, saudara. Gak tenang. Jangan bilang, oh saya hanya cukup beribadah aja. Saudara, apa bedanya kita suam-suam kuku di sana? Kalau nggak percaya nanti bacalah dari Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Jangan bilang, oh yang penting saya datang beribadah. Saudara sekalian, saya tanya, apa bedanya dengan suam-suam kuku yang hanya orang beribadah? Karena saudara, orang yang beribadah, imannya akan bertumbuh. Amin. Ada perubahan. Kita melihat, saudara, saya melompatilah. Dari pembacaan kita itu ada ciri khas orang yang beriman. Dari firman yang kita baca, ini hanya khusus di firman ini ya. Pertama, orang yang beriman itu pasti punya keberanian menyatakan kebenaran. Bukan menutupi kebenaran, bukan memanipulasi kebenaran, bukan justru yang namanya membelokkan kebenaran. Nah, ada sudah. Itu penting. Seseorang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus akan mengalami pertumbuhan seperti itu dalam hidupnya. Artinya adalah siap berani membela keberanian. Jangankan berani membela keberanian, sudah giliran kitanya ditanya agamamu apa, kita langsung bilang, oh saya sama seperti saudara. Biar jawabannya netral kan. Katanya nggak berdosa kita kalau kita bilang sama. Ya kan? Begitu, dan kamu agamanya apa? Oh saya sama dengan saudara. Apalagi menunjukkan iman, saudara? Nggak ada. Dan ini penting. Yang pertama adalah bahwa seseorang yang sudah beriman itu pasti punya keberanian. Sebab dia sudah menaruh pengharapannya, sudah berserah sepenuhnya kepada Allah. Tanpa ragu, saudara. Sehingga apapun tantangan ke depan, dia tidak takut. Sebab dia mengingat firman Tuhan Yesus. Kita baca nanti dalam Matius pasal 16, saudara. Bahwa setiap kita pun kehilangan nyawa. Itulah yang justru mempunyainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah seseorang yang sudah punya iman, maka saudara, orang itu pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dimanipulasi, saudara.
Seseorang yang beriman itu pasti ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Maka jelas kalau kita membaca dalam pasal 7 ini, setelah Stefanus pun terpilih itu karena dia salah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Begitupun setelah dia menjadi pelayan, Roh Kudus itu tetap menaungi ada dalam hidupnya. Karena realita hari ini, saudara, begitu sebelum dipilih menjadi hamba Tuhan, luar biasa dia dipenuhi Roh Kudus. Tetapi setelah menjadi hamba Tuhan, Roh Kudusnya sudah mulai hilang. Ada nggak seperti itu, saudara? Ada. Tetapi firman Tuhan katakan bagi kita adalah seseorang yang sudah beriman itu pasti kehidupannya dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus sudah pasti, saudara, akan hidupnya menghasilkan buah-buah. Nggak bisa disembunyikan itu. Contoh, saya punya plastik bening. Kalau putih beda, saudara ya. Karena beda plastik bening dengan plastik putih. Tetapi kita seringkali bilang itu salah. Kalau putih, saudara, apa isinya di dalam tidak tampak, tidak terlihat. Tetapi kalau bening apa isinya di dalam pasti kelihatan. Contoh, anggap saja plastik merah lah dengan plastik putih tadi. Kalau saya punya, misalnya saya beli darah, kan? Saya taruh di plastik merah, kelihatan nggak itu? Tapi kalau saya belikan darah, tetapi saya masukin di dalam plastik bening, akan kelihatan tidak? Artinya mau disembunyikan apapun tetap kelihatan. Maka saudara, kurang lebih kehidupan seseorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak bisa disembunyikan itu. Akan terlihat jelas di dalam setiap kehidupannya. Jangan hanya sampai rumah kita yang dipenuhi dengan ayat firman. Masih ingat 2 minggu yang lalu? Iya. Kita buka pintu, sebelum masuk pintu aja sudah ada firman di situ. Ya ampun, luar biasa, ini rumah diberkati, ini anak-anak Tuhan. Iya kan? Begitu masuk, oh semua buah roh ada. Begitu keluar rumah, orang lihat, loh di rumahnya ada buah roh, tetapi kalau di luar rumah nggak ada buah roh itu ya kepadanya. Tadi saudara, seseorang yang sudah beriman kepada Allah itu pasti punya dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu, akan tampak terlihat dalam kehidupannya. Jadi nggak bisa disembunyikan, Bapak Ibu. Maka bukan menghakimi kalau misalnya ada orang bilang, oh nggak ada Roh Kudus dalam hati orang itu. Itu salah satu ciri khas orang yang sudah beriman, saudara. Maka buah roh itu pasti tampak jelas, akan menjadi cara hidupnya, akan menjadi kebiasaannya. Maka jelas pada akhirnya, saudara, orang ini tidak mudah dijatuhkan. Saya teringat ada seorang kesaksian hamba Tuhan. Dia adalah seorang dukun santet orang Cina. Dan gurunya itu adalah 16 mbah. Dan dia tidak pernah terkalahkan. Dan dia bisa mengambil roh seseorang. Saudara, saya 4 kali mendengarkan itu. Kadang-kadang melewati beranda, saya dengarkan lagi sampai selesai kesaksian. Pertama dia adalah tantangannya adalah gereja. Dia menantang gereja. Dia datang ke gereja. Dan dia duduk di paling depan. Tujuannya adalah menjatuhkan hamba Tuhan, pendeta. Dan sudah dia cerita ada 4 gereja dia datangi dan 4 hamba Tuhan dia tumbangkan. Dia bisa mengambil roh itu, langsung tumbang di tempat. Setelah itu dia merasa bangga dan sombong, saudara. Dia menantang. Dan terang-terangan dia menantang Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus tunjukkan lagi siapa kalau memang benar-benar aku adalah Tuhan. Sudah pernah melihat itu? Kesaksian itu? Belum, saudara. Karena memang kebiasaan kita nonton apa? TikTok. Gak apa-apa. Itu
Itu juga adalah cuci mata. Nah saudara, saya melihat dia menantang kembali. Dia mencoba hamba Tuhan yang kelima. Dan saudara, ternyata dia tidak mampu. 2 jam ada di gereja. Selama 2 jam itu tidak mampu mengambil roh hamba Tuhan itu. Dia mulai gelisah, mungkin saya tidak tenang. Akhirnya dia bersemedi lagi, saudara. Dia bertapa lagi, bersemedi. Dan begitu minggu depannya, dia datang lagi ke gereja yang sama untuk menantang hamba Tuhan itu. Selama 3 jam lagi, dia kembalikan seperti itu. Tetap aja. Dia tidak bisa mengambil rohnya. Dia bilang, udahlah, mungkin saya kalah buat orang ini. Mungkin ada ilmunya yang lain di luar daripada iman percaya kepada Kristus. Ya. Saudara, apa lagi? Dia bilang, oh Tuhan, saya mau. Baru saya mengaku kalah. 2 orang lagi ketemu dengan hamba Tuhan dan saya tumbangkan. Kalau saya tidak bisa tumbangkan kedua lagi hamba Tuhan, maka saya percaya kepadamu. Akhirnya saudara, tiba-tiba ada yang memang karena memang dia adalah seringkali didatangi hamba Tuhan, biarkan saja. Anggap saja kalau gemuruh itu sedang mengganggu kita. Nggak perlu harus perhatikan. Kalau ada orang yang penasaran, silakan datang ke atas. Ya kan, karena memang kata siapa pelawak yang orang Kristen adalah evangelis itu. Siapa? Momo. Si Momo. Karena rasa kepo kita itu luar biasa, saudara. Dia atas rata-rata, ya kan? Semestinya nggak usah diperhatikan, nggak bakal runtuh tempat ini. Atau ada yang sudah mulai ketakutan akan runtuh ini, nggak apa-apa, belum ke bawah. Ya kan? Mana tahu ada yang terpikir seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Artinya saudara, akhirnya apa? Begitu ada hamba Tuhan itu, ada yang sudah siap-siap. Ini bagian saya. Ini hamba Tuhan yang kedua. Setelah dia kalah dengan seseorang, saudara, dia mencoba itu berulang kali. Sampai katanya 3 kali sudah ada, sampai 4 jam dia bersemedi untuk mengambil roh pendeta itu. Akhirnya dia tidak bisa. Dia cerita langsung gerejanya di mana, saudara, di Bekasi. Dia cerita nama gereja itu. Dia cerita juga pendetanya siapa namanya. Yang terakhir adalah karena dia kalah, bilang, Tuhan, satu lagi. Ini kepastiannya. Kalau memang saya kalah, Tuhan. Akhirnya dia datangkan lagi mbah-mbahnya yang banyak itu untuk kembali memperkuat ilmunya. Karena dia paling kuat dalam santet dan lain sebagainya. Akhirnya saudara ketemulah. Dia bilang, oh ada satu lagi. Ternyata Paulus namanya, pendeta Paulus. Dan orangnya sudah bongkok kalau jalan dan sudah sempoyongan karena udah usia. Dia bilang, ini cepat ini tumbang. Ini cepat tumbang ini. Akhirnya saudara dia mencoba lagi. Dan ternyata jangankan goyah katanya, ya kan, jangankan tumbang, goyah pun tidak. Ya kan? Akhirnya saudara, dia sewaktu di rumah itu setengah malam tidak bisa tidur, dia baru mengakui bahwa benar ada seseorang dia memberikan contoh, saudara. Ikan itu memang terlihat, tetapi tidak bisa disentuh kalau ada di akuarium dan tertutup akuarium. Dia merasa ada menyelubungi sesuatu di dalam kehidupan orang itu. Dia melihat, itu kesaksiannya. Dia melihat ada orang yang menyelubungi, seseorang yang punya kuasa menyelubunginya, sehingga tidak tembus apapun kepadanya. Dan saudara, di situ dia memberikan sebuah keyakinan penuh bahwa seseorang yang sudah ada Roh Kudus, apapun yang dibuat kepadanya tidak akan tembus. Sampai dia berkata, saya itu bukan memamerkan kesombongan saya suatu saya menjadi seorang yang ahli dalam santet dan lain sebagainya. Saya tidak pernah terkalahkan. Makanya dia menantang hamba Tuhan karena semua orang sudah tidak ada tandingannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di situ saya juga merasa diberkati. Kenapa?
bahwasanya seseorang yang sudah benar-benar hidup dalam iman kepada Kristus, mempunyai Roh Kudus, maka saudara sudah pasti membentengimu. Jangan heran sebenarnya saudara, dimanapun Anda berada, engkau tidak mengalami yang namanya, kan hari-hari ini kita tidak pernah mengalami yang namanya apa yang sedang marak dan sedang ramai. Hipnotis itu ada lewat telepon. Jangan salah, bukan hanya yang ketemu saudara. Dan puji Tuhan saudara, belum kita ke sana. Dan itu artinya bahwa adalah saudara sudah dibentengi selama ini. Dan itulah harusnya kita jangan abaikan kuasa Roh Kudus dalam diri saudara. Kata firman Tuhan, kata Yesus bilang apa? Roh yang ada padamu tidak pernah ada yang menaikmu. Lebih berkuasa dari roh manapun yang ada di dunia. Artinya saudara, itu membuktikan. Dan hamba Tuhan ini sudah membuktikan, itu sebuah kesaksiannya. Saya percaya dia nggak mungkin berbohong karena dia hamba Tuhan. Karena sulit sekali berbohong hamba Tuhan. Berbohong bahaya saudara. Ya kan? Apalagi kalau berbohong di atas artinya saudaranya memberikan sebuah argumen bagi kita. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, santet apapun nggak akan tembus kepadanya. Seperti ada kaca tebal yang menyelubungi kehidupannya. Artinya saudara tidak tembus sampai kepada kita. Ketiga saudara, seseorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sama seperti kita belajar kepada kehidupan Stefanus ini adalah bahwa sama dengan tema kita hari ini, ada 3 aja poin kita hari ini. Maka seseorang yang beriman kepada Allah, maka orangnya hidupnya rela, ikhlas, berkorban. Sekali lagi saudara, seseorang yang punya iman kepada Tuhan Yesus pasti hidupnya akan berkorban saudara. Itu tanpa diminta, tetapi itu adalah niat hati orang yang sudah iman. Pertanyaannya saudara, kalau kita orang beriman, siap gak kita berkorban? Sama seperti Stefanus ini, berkorban saudara dalam hidupnya. Dia menyerahkan hidupnya tanpa ragu. Dia tahu dan sudah diputuskan harus dirajam dengan batu. Ada nggak dia memutarbalikkan fakta? Dia bilang, udahlah, saya memang hanya berpura-pura tadi. Bukan itu yang muncul dalam hatinya saudara. Begitu dia pun diancam dengan dibunuh. Apa yang muncul di dalam hati? Aku melihat langit terbuka dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Itu iman saudara. Amin. Ada sebuah pengorbanan. Itu tidak bisa disembunyikan. Pertanyaan bagi kita sehari ini, kalau kita dihadapkan seperti itu, adakah kita mau berkorban? Menyerahkannya, amin. Waktu aja belum tentu kita berkorban. Jangan ngomong soal nyawa. Materi aja kepada Tuhan belum tentu kita berkorban. Ada program gereja aja sampai bingung ketua pembangunan. Kenapa? Semua catatannya putih, tidak ada. Bukan menyindir ini saudara ya. Jangan nanti, karena tertusuk juga hati kita di situ kan. Iya kan? Mau berkorban kan seperti sekarang? Oh saya mau siap mati demi Tuhan. Masa berkorban waktu aja tidak bisa? Maka itu sebuah, saya nggak percaya saudara kalau secara ini pribadi ya. Saya nggak percaya orang mau berkorban nyawa sementara berkorban waktu ada belum tentu. Saya nggak percaya orang akan berkorban nyawa sementara korban segi materi aja kepada Tuhan dia masih mikir. Tetapi sudah ciri khas orang beriman, dia rela berkorban. Maka tampaklah kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, semua milik mereka jual. Itu bukti dari iman saudara. Setuju? Setuju. Siap kita seperti Stefanus? Amin. Amin. Jangan sampai nanti Bapak Evangelis bilang, asal ngomong aja. Masa waktu aja beribadah ada kebaktian tengah minggu tidak datang. Kebaktian kompor sampai hanya pengurusnya aja yang datang, yang lain tidak datang.
Ada yang bilang karena arisan sudah selesai jadi tidak ada lagi yang datang. Ada yang bilang ada yang jauh-jauh demi arisan dia datang beribadah. Begitu dapat tidak lagi muncul batang hidupnya. Bagaimana ada sebuah pengorbanan? Itu bukan iman, saudara. Maaf kalau tersinggung. Biarlah firman Tuhan kata tadi, ada tertusuk hatimu. Biar tertusuk hati itu ada dua versi muncul. Biarkanlah kalau ada orang yang membenci saya. Tetapi puji Tuhan, jika tertusuk hati tetapi bertobat. Amin. Amin. Nanti diminta tinggal sebentar, ibu-ibu dan juga komper. Ada sesuatu. Apa yang dibicarakan saudara, udah disampaikan di grup kan? Adalah membahas apa lanjut gak? Saudara, kalau muncul pertanyaan itu sebenarnya, kalau saya itu terpukul sebenarnya. Saya sendiri terpukul sebagai seorang gembala. Munculnya sebuah pertanyaan, kita lanjut apa tidak? Komisi pria juga, saudara. Sebuah pertanyaan itu, kita lanjut apa tidak? Sampai kita harus rela, saudara. Semua sudah dimengerti, Tuhan mau mengerti kita sudah luar biasa. Kita bilang kita baru pulang jam 8, ya udahlah kita kasih setengah 9 baru mulai. Itu kurang apa lagi loh pengertian Tuhan kepada kita. Dia mau mengulur waktunya demi kita. Mau berkorban demi seperti Stefanus? Oh amin Pak Pendeta, pasti. Masa berkorban waktu aja tidak bisa? Nggak percaya saya berkorban seperti Stefanus kalau ternyata waktu aja tidak bisa. Saya tidak percaya akan berkorban seperti Stefanus kalau ternyata materi aja engkau masih mikir, saudara. Itu penting. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, maka seseorang yang sudah punya iman, bukan hanya punya keberanian, bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi hidupnya rela berkorban. Amin. Amin. Kita baca menjadi perenungan kita yang terakhir dalam Matius pasal 16 24 sampai 28. Bahwa saudara, kematian kita bersama Kristus bukan sebuah kesia-siaan. Tetapi saudara, apa yang sedang kehilangan, maka itulah justru yang kita dapatkan. Amin. Amin. Kamu rela kehilangan hartamu, maka itulah yang kamu dapatkan. Kamu rela kehilangan nyawamu, maka itu pula yang kamu dapatkan. Amin. Baik, kita baca dimulai dari ayat. Kok sudah benar tadi? 24. 24 sampai 28 cukup panjang, tetapi ini hanya sekedar baca. Karena memang sudah waktunya. Saya sudah tutup Alkitab, artinya sudah berakhir. Baik, kita baca secara bersama-sama. 24, 1 dan 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 27. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ada orang yang ada di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Amin. Amin. Sudah sangat jelas itu karena firman-Nya. Kalau kurang jelas baca lagi, saudara. Karena setiap orang begitu anak manusia datang akan menerima sesuai dengan, akan mempertanggungjawabkan. Jadi iman itu, saudara, sekali lagi pasti punya keberanian untuk menyatakan kebenaran, bukan memanipulasi kebenaran, bukan menyembunyikan kebenaran. Amin. Tetapi dia adalah saksi dari kebenaran itu sendiri. Kemanapun dia pergi, termasuk dimulai dari cara hidupnya, menyatakan kebenarannya di situ, saudara. Ya. Jangan justru nifegefeg mereka bilang begitu.
Kalau di gereja, amin haleluya. Kalau di rumah, haleluya. Itu penting sudah. Kedua, seseorang yang beriman itu pasti ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dan pasti akan terlihat buah-buah Roh Kudus itu, tidak bisa disembunyikan. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap perilaku. Dan ketiga saudara, seseorang yang beriman itu sudah pasti rela berkorban. Buktikan saudara. Jangan kita tunggu dulu nyawa kita. Dibuktikan mulai sekarang. Dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi materi yang kita miliki. Adakah kita mau berkorban kepada Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Terpujilah Tuhan kami.